Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo, Dokter Hai, Lydia. Selamat tahun halo, baru. selamat tahun baru. Apa Gimana kabar kabarnya, nih? Dok? Baru bangun. Alhamdulillah baik. Aduh, gimana Oke, Dok. kabarnya? Alhamdulillah baik, Dok. Gimana tahun Kamu sekarang baruan di di mana, mana? Dok? Sekarang di Bandung, Dok. Oh, udah di Udah di Bandung. Bandung. Iya, udah Dari di Bandung dari sekarang. Jakarta terus ke Jogja terus ke Bandung. Wah, Di ayo. Bandung, ya. Iya, Dok. Belum nanti mulai kerja hari Senin depan. Iya. Oke, mungkin kita Jadi sapa dan menetap di teman-teman Bandung. dulu kali ya, Dok ya? Oh iya, Ya, Dok? boleh. Iya, iya. Oke, halo teman-teman semua. Selamat malam. Kembali lagi di Elaborasa, karena setiap rasa punya suara. Punya suara. Oke, jadi hari ini kita IG Live Elaborasa yang ke-16 ya dok ya. Udah lumayan panjang ya kita ya, udah 16 kali berarti ini. Kalau misalnya Udah 4 sebelum-sebelumnya bulan. memang kita, ya udah 4 bulan ya, wah udah gak kerasa ya, udah 4 bulan aja. Oke, jadi kalau hari ini kita akan bahas terkait dengan belajar dari kamu 2020. Jadi kita akan bahas tentang tahun ini kita udah ngapain aja, terus rencananya ke depan mau ngapain aja gitu ya dok ya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman yang nonton ada yang mau sharing juga atau juga misalnya mau komen atau mau nanya, nanti silahkan komentar aja di bawah ya. Nah mungkin kita belum perkenalan Ya, diri kali ya dok ya, perkenalkan diri dulu kali ya. Teman-teman semua ya. perkenalkan saya Ayu, saya psikolog. Silahkan dok, saya hari ini ngobrol bareng sama dokter Lydia. Iya, saya Lydia namanya. Terus, jadi khusus buat hari ini kan edisi tahun baru. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Karena nggak kerasa ya, misalnya kita sudah menjalani tahun ini tuh dengan dengan banyak hal yang tidak terduga. Jadi termasuk elaborasi ini kan terbentuk gara-gara itu salah satunya. Karena kita nggak bisa ketemu langsung, terus kita juga pengen diskusi ya soal apapun yang terjadi sekarang dengan mengelaborasi perasaan kita, kan? Karena setiap perasaan kan punya suara juga. Jadi salah satunya kita terbentuk ini sama teman-teman yang lain juga lahir gara-gara pandemi ini. Benar-benar. Iya. Jadi salah satu apa ya, bukan keuntungan atau manfaat ya, salah satu hal yang terjadi karena pandemi juga adalah kita dipertemukan dan kita akhirnya buat acara Iya. elaborasi ini ya dok ya. Mm-mm. Oke. Iya. Nyambung yang tadi kata dokter tuh ya, selama tahun 2020 ini memang tahun yang Mm-mm. beda banget ya dok ya sama tahun-tahun sebelumnya dok ya. Mm-mm. Kalau sebelumnya memang ya mungkin kehidupan kita berjalan kayak biasa gitu ya, tapi memang tahun 2020 kemarin ada hal luar biasa gitu ya yang terjadi beda kayak sebelumnya gitu ya, itu pandemi COVID ini ya dok ya. Mm-mm. Yang awalnya Mm-mm. mungkin kita bisa ketemu orang lain lebih gampang, sekarang jadinya susah gitu buat ketemu orang doang gitu ya. Buat ngobrol pun jadi akhirnya lebih susah lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri ini perubahan apa dok yang terjadi selama tahun 2020 kemarin? Hmm, banyak ya. Mungkin lebih ke yang dalam diri sendiri yang nggak kelihatan ya. Jadi kayak perubahan yang pasti itu hal yang nggak pernah kulakukan itu ya. Mungkin mulai dari ini ya. Kalau kalau bisa dibilang kan aku tuh orangnya sangat ekstrovert ya, sering ketemu orang banyak. Kalau sebelum sebelum pandemi ini, aku tuh setiap hari tuh bisa ketemu misalnya, apalagi weekend ya. Selain kan Senin sampai Jumat kerja, terus Sabtu Minggu itu pasti waktu ketemu teman-teman gitu loh. Ketemu komunitas ini, ke sini, ketemu banyak orang gitu ya. Tapi di pandemi ini tuh aku kan pernah karantina juga 14 hari gitu. Dan yang memaksa diriku itu untuk mengalami kesendirian gitu loh. Karena nggak ketemu orang kan, nggak bisa ketemu gitu. Yang tadinya
bisa nih jalan sama teman-teman ke mall, akhirnya kan nggak bisa karena harus jaga jarak, harus isolasi mandiri juga. Jadi belajar gitu. Akhirnya hal yang paling aku takutkan sebenarnya ya, kesendirian, kesepian gitu loh, nggak ketemu orang. Tapi semua itu aku rasakan di tahun ini gitu justru, di pandemi ini. Nah, kalau Ayu apa dampaknya Ayu kalau kamu? Oke. Jadi kalau misalnya tadi dokter tuh yang awalnya, jadi bisa akhirnya sekarang menghadapi hal yang ditakutkan gitu ya dok ya. Sama Mm-mm, juga sih mm-mm, dok sebenarnya. Aku pun kan memang karena merantau gitu. Jadi sebenarnya kalau sebelum pandemi itu hampir setiap minggu tuh aku tuh pulang ke rumah gitu, pulang ketemu keluarga gitu di mm, Jatinangor gitu. Nah memang selama pandemi karena memang saya juga kerjanya di fasilitas kesehatan gitu. Jadi kan mau pulang pun mm, ya was-was gitu karena takut juga membawa mm, oleh-oleh gitu ya dok ya. mm, Jadi mm, ya memang eh, perubahannya yang awalnya memang bisa bisa ketemu sama keluarga gitu yang menurut saya memang itu support terbesar dalam hidup mm, saya gitu. mm, Akhirnya memang jadinya susah banget gitu buat ketemu keluarga. Jadi ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang aja gitu ya. Jadi ngerasanya mm. kayak ya perasaan-perasaannya jadinya yang karena ngerasanya supportnya juga berkurang gitu. Jadi ya cukup berat sih pada tahun Mm. lalu itu sebenarnya. Iya, Nah, ini ini juga kayak teman ada kita, siapa Pangestu dia bilang, ini ya tahun itu tersedih ya katanya. tahun sedih. Iya, Bener-bener bener. tapi aku boleh bisa cerita juga nih, adik kandungku juga di tahun ini dia tutup toko. Jadi yang bertahun-tahun dia kan buka toko, terus gara-gara pandemi lockdown kan, jadi kan semua toko itu harus tutup kan. Iya, bener-bener. Nah, akibatnya kan nggak ada pemasukan sama sekali, jadi akhirnya dia harus menjual juga toko itu eh, rugi gitu loh, dan berusaha akhirnya pindah ke platform online gitu, yang tadinya. Nah, jadi banyak hal yang kayak tidak terduga benar tadi, yang kita sudah Bener-bener. merencanakan, oh ya nanti seperti ini gitu ya, tiba-tiba langsung banting setir gitu loh. Oh ya, Ya. akhirnya udahlah untuk bertahan harus seperti ini. Nah, kayak salah satunya kita ya, waktu awal-awal kan eh, beralih ke telemedicine juga kan, jadi beralih ke konsultasi online. Ada juga kayak beberapa dokter yang harus tutup klinik juga. Jadi kalau dengar cerita dari teman-teman, memang di tahun ini tuh ya gitu, perencanaan resolusi yang sudah dibuat di awal tahun lalu gitu ya, Ya. yaitu Banyak akhirnya terhambat. banyak terhambat dan seringkali jadi nggak tercapai gitu. Akhirnya malah melakukan plan B, C, D gitu loh. Dan Bener. kadang bikin frustrasi karena memang karena tidak ada rencana sama sekali, akhirnya ya mereka mengalami secara psikologis ya mengalami gangguan penyesuaian Iya, atau bener. stres juga karena tidak terduga kan ke kondisi saat Iya, itu iya, benar gitu banget sih Ayu. dok. Karena perubahannya begitu mendadak sekali ya dok ya sebenarnya Mm-mm. gitu ya. Jadi memang ketika dipaksa untuk berubah secepat itu, lagian berubahnya juga nggak cuma terkait dengan tadi ya, berubah dalam kondisi finansial gitu ya, berubah juga dalam kondisi relasi dengan orang lain juga Iya. gitu ya. Mm-mm. Dan berbagai perubahan apa ya, ancaman terhadap kesehatan kita gitu ya, itu memang akhirnya ngebuat berdampak banget bagi kondisi psikologis kita yang memaksa kita untuk berubah Mm-mm. secepat mungkin di tahun lalu ya dok ya. Oke. Mm-mm. Nah, Nah, eh mm-mm, kalau Ayu sendiri, ya, kalau ini mm-mm, kita kan tadi udah discuss juga ya, kalau seandainya nih bisa mm, mengulang lagi, kita mm-mm. memulai dari awal tahun ini ya, Iya. eh, ada nggak sih yang kayaknya kamu pengen perbaiki atau mungkin kamu pengen ubah gitu loh? Eh, Mm, mm, mm-mm, oke. Yang pengen diubah apa ya? Saya mm-mm, jadi bingung juga. Yang mm-mm. pengen diubah mungkin terkait dengan eh apa ya dok ya? Eh Kalau mungkin tahu ini, belajar. oh, mm-mm, Kalau tahu oh iya bakal kayak gini mm-mm, nih ternyata. mm-mm, mm-mm, Mungkin saya langsung apa ya? Ini sih mm-mm, menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga di sebelum sebelum pandemi sih dok mungkin mm-mm, mm-mm, gitu. Karena eh karena apa ya? Karena yang merasa maksudnya pada saat pandemi kan merasa tidak bisa melakukan hal itu, jadi
Misalnya kenapa dulu tidak menghabiskan waktu lebih banyak, maksudnya dengan yang lebih berkualitas gitu. Seperti itu, Dok. Kalau misalnya dokter sendiri apa, Dok? Apa yang kalau misalnya pengen bisa mengulang gitu ya, apa yang ingin dilakukan? Ya, yang pasti ya ini kan aku sama saudara-saudara aku ya. Yang pasti kita harus mempersiapkan diri terhadap satu kemungkinan yang nggak pasti akhirnya. Misalnya kayak keuangan juga deh. Jadi jangan hanya berpatokan satu gitu. Lumbung-lumbungnya harus ada banyak gitu loh. Dikit-dikit-dikit, yang penting nggak satu. Karena kan ternyata seperti itu yang kemarin kejadian. Terus mungkin ekspektasi ya, memanage ekspektasi gitu. Jadi bahwa kalau bikin resolusi pun kita perlu apa ya? Ada kemungkinan nih bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yang paling penting adalah manage hati juga, emosi tetap stabil. Karena kan jadi ekspektasi itu selain bahwa kita tahu bahwa belum tentu terjadi, dan yang kedua kalau toh gagal kita bisa mengontrol diri kita. Karena kan kita balik lagi ya, di dalam hidup ini kan ada dua hal, yang satu di luar kendali kita, yang satu di dalam kendali kita. Ya udah, ekspektasinya yang di luar kendali saya, ya udah itu sementara, dan ya udah nggak apa-apa, belajar untuk melepaskan gitu loh. Gitu kali. Jadi itu yang terjadi. Benar banget sih, Dok, terkait dengan kitanya lebih fokus untuk bisa kita fokus untuk bisa fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dibandingkan fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Itu adalah memang pembelajaran yang cukup yang memang kita pelajari banget nih di tahun 2020 gitu ya, karena kan memang dengan keadaan di luar sana gitu ya, yang memang serba tidak pasti gitu ya, memang juga mengancam hidup kita gitu. Ketika kita memang pengen berusaha ubah, harusnya tuh lingkungan luar tuh nggak kayak gini nih, kan itu nggak bisa ya, Dok ya. Memang bener tuh, saat kitanya berekspektasi terhadap hal yang nggak bisa kita kontrol, itu justru akan berpengaruh banget terhadap kondisi psikologis kita, bikin makin stres gitu ya, Dok ya. Iya. Ini juga ada nih, Dok, yang Mas Pangestu ini bilang banyak kehilangan orang yang aku sayang. Iya, bener banget tuh. Jadi pada saat tahun lalu memang ya, karena kondisi pandemi juga gitu, mungkin ada beberapa keluarganya yang terjangkit gitu ya, mungkin hal itu juga akhirnya membuat banyak kehilangan orang yang tersayang. Ya, turut berduka cita juga ya, misalnya turut merasa kehilangan untuk Pangestu dan mungkin teman-teman yang lain juga. Ya. Sebenarnya ini juga bagus nih dari Bu Serawati, kemampuan mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Misalnya dengan rasa syukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Nah iya benar, nyambung ke tadi ya Mas Pangestu bilang bahwa memang kehilangan itu berat, tapi mungkin kita alihkan dari fokus yang apa yang hilang, kita fokuskan dengan apa yang masih ada dalam. Jadi kita membuat kita bisa bersyukur adalah kita lihat, oh ya, yang mungkin nggak bisa ketemu orang-orang yang jauh atau apa, tapi kita fokus sama yang mungkin hari ini ada nih. Misalnya aku sama Ayu dan tim Elaborasa gitu ya, kita ya udah yang sekarang apa yang di depan mata aja gitu, akhirnya yang bisa kita kerjakan. Betul sekali. Oh ya, Yu. Proses. Iya, Dok. Sebenarnya refleksi itu tujuan apa ya? Kenapa sih kita perlu punya refleksi diri? Kan ini kita sekarang hari ini mau refleksi diri 2020 nih. Iya, betul-betul. Nah, mungkin yang tadi kita sempat bahas juga itu sebenarnya proses refleksi kita ya, Dok ya, terhadap apa yang terjadi selama tahun 2020 kemarin gitu. Nah, kalau ditanya proses refleksi itu apa, ya proses refleksi itu kan sebenarnya refleksi itu kayak kita bercermin sebenarnya. Kita melihat sesuatu gitu ya, melihat ya kalau dalam sekarang ini konteksnya mungkin terkait dengan tahun lalu gitu. Apa saja sih yang sudah terjadi di hidup kita kemarin gitu ya. Apa saja sih yang masalah-masalah mungkin yang kita hadapi di masa lalu, di tahun 2020. Tantangannya apa aja sih gitu ya. Terus juga pembelajarannya apa aja sih gitu. Sebenarnya kenapa sih proses refleksi ini penting gitu.
Karena memang dengan kitanya melakukan refleksi kan kita jadi belajar ya dok ya sebenarnya gitu. Belajar terkait dengan apa sih yang sudah terjadi selama ini gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Kita ini udah sampai di tahap mana sih gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya proses refleksi itu adalah proses belajar sih. Untuk Iya, melihat masa lalu dan merencanakan ke depan ini. iya. Jadi kayak bercermin ya, Yu. Misalnya kan kalau kita bercermin nih, kayak baru abis bangun gitu ya, bangun tidur, sebelum ketemu orang kan kita lihat dulu, oh ya, jadi kita tahu kekurangannya di mana, apa yang harus diperbaiki dari kita cermin dulu gitu ya. Eh, Betul. mm-mm. Tapi balik lagi gitu, maksudnya dengan bercermin bukannya kita merasa minder gitu ya, tapi Ya, mungkin bisa betul. mengapresiasi apa yang kita, kelebihan yang kita punya, dan kita memperbaiki aja kelemahan kita, seperti itu. Iya, Mm. betul sekali dok. Mm. Nah, tapi dok kadang-kadang nih dok, ada beberapa orang yang menghindari berefleksi malahan dok. Gitu. Padahal kan sebenarnya Yeah. penting nih untuk berefleksi gitu ya. Kenapa alasannya nggak mau untuk berefleksi terhadap masa lalu gitu? Karena kan memang pada saat kita ingat-ingat masa lalu, kadang-kadang ada emosi-emosi yang ikut tuh dok. Itu emosi-emosinya memang yang ikut itu biasanya emosi-emosi yang sedih gitu ya, emosi negatif kebanyakan, emosi sedih, emosi marah mungkin terkait dengan masa lalu, atau juga emosi menyesal tuh yang kebanyakan gitu. Nyesel kenapa sih dulu saya nggak ngelakuin ini gitu, kenapa sih kejadiannya kayak gini gitu, coba kalau dulu seperti ini gitu, coba kalau dulu saya ngelakuin ini gitu. Memang karena banyak sekali perasaan-perasaan negatif tadi, itu yang sebenarnya ngebuat kita jadinya aduh males deh inget-inget yang dulu-dulu gitu ya, padahal sebenarnya penting banget loh kitanya berefleksi tuh. Ya, ya benar juga Yuyu. Kan refleksi itu bukan cuma di akhir tahun aja, padahal kita setiap hari, setiap waktu malah. Misalnya habis satu kejadian terjadi, terus kita merefleksikan itu tadi apa yang sudah saya lakukan ya, terus kayaknya gimana ya. Dan tapi memang benar kalau kita mengabaikan, ya udah kita akan begitu-begitu saja. Kita akan jadi orang yang sama terus gitu, nggak ada yang berubah dari hidup kita. Padahal kan sebenarnya proses kehidupan itu adalah kitanya yang berubah, nggak sama terus kan. Nah, jadi dengan kita menyadari bahwa oh iya kita penting banget nih untuk melakukan refleksi diri. Itu sebenarnya tujuannya buat kebaikan kita juga kan ya. Betul banget. Oke. Nah, terkait dengan tadi mungkin ya dok ya, mungkin kita bahas terkait dengan penyesalan. Kalau tadi kan memang kita juga di awal juga sempat bahas tuh terkait dengan kalau bisa ngubah di masa lalu apa yang pengen diubah gitu. Itu kan memang terkait juga ke penyesalan-penyesalan kita ya dok ya. Terkait dengan dulu tuh harusnya saya ngelakuin ini deh, atau misalnya saya nih dulu tuh harusnya saya ngabisin waktu yang lebih berkualitas deh sama keluarga gitu ya, atau juga yang lainnya gitu ya. Memang penyesalan itu kalau misalnya kita fokus ke penyesalan aja itu rasanya sangat gak enak banget ya dok ya, karena kan rasa penyesalan itu adalah, kalau saya suka bilang sama sama klien-klien saya, perasaan menyesal itu adalah perasaan yang membunuh secara perlahan, membunuh. Wah, ini banget maksudnya, karena sangat nggak enak banget nih ngerasa menyesal gitu, karena kan kita nggak bisa, ya istilahnya nggak bisa balik lagi ke masa lalu juga gitu. Iya, dan biasanya rasa penyesalan itu muncul itu karena kita fokus sama kesalahan yang kita lakukan. Maksudnya kita merasa kayak, oh ya kok gua gini, atau seandainya. Jadi gitu ada juga itu pikiran-pikiran yang menyalahkan diri sendiri. Padahal sebenarnya kan kalau dalam kita apa ya berelasi kehidupan kita itu kan pasti ada hal yang kita lakukan benar, ada hal yang kita lakukan untuk kita belajar gitu. Kayak misalnya apa ya? Oh ya anak kecil misalnya nih, anak kecil mau belajar lari gitu ya. Dia kan mulai dulu berjalan gitu kan. Terus dia jatuh. Terus dia mencoba lagi berjalan, terus jatuh lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia menyesal nih, aduh kok gue jatuh ya, gue kayaknya nggak bisa berlari nih. Dia fokus sama seperti itu, akhirnya kita jadi takut untuk mencoba lagi gitu. Kayak misalnya kita udah bikin resolusi tahun lalu, terus mungkin jalannya salah, caranya salah, atau kita udah melakukan sesuatu yang mungkin pada saat itu di luar kontrol kita ya. Kadang kan manusia namanya
ada saat kita lemah terus secara emosi nggak stabil, udah Ya. melakukan deh satu Ya. kejadian yang membuat kita menyesal. Nah, tapi kalau kita stuck hanya fokus di satu kejadian itu, kita jadi akhirnya tidak bisa merefleksikan keseluruhannya yang lain Benar. gitu, yang kejadian-kejadian lain juga. Dan akhirnya kita jadi tidak mau lagi untuk mencoba cara yang lain gitu, untuk apa memperbaiki lagi gitu loh. Iya, benar banget. Mm-mm. Jadinya penyesalan ini bikin stuck gitu ya, Dok ya. Bikin kitanya Mm-mm. stuck diam di tempat gitu. Bikin Iya. stuck diam di tempat gitu ya, Dok ya. Mm-mm. Dan fokusnya ke situ. Jadi kan misalnya dalam satu hari itu kejadiannya ada puluhan gitu. Jadi fokusnya ke satu yang kita salah itu loh. Jadi akhirnya juga. Iya, benar-benar. Nah, ini juga Mas Pangestu juga bilang nih, flashback ke masa lalu itu menyakitkan. Ya, benar-benar benar banget tuh. Perasaan menyesal itu sangat menyakitkan memang. Nah, tapi memang ya perasaan menyesal ini juga sebenarnya berfungsi juga ya, Dok ya, buat diri kita supaya jadi apa ya? Supaya jadi bukan warning, tapi jadi kayak notifikasi gitu loh untuk diri kita bahwa memang ada sesuatu yang kurang tepat loh dalam hidup kita gitu. Sebenarnya perasaan menyesal pun juga berfungsinya seperti itu gitu, bukan artinya memang perasaan menyesal itu wah tidak berguna sama sekali harus kita buang jauh-jauh, enggak juga sih sebenarnya. Tapi memang ya perasaan menyesal ini fungsinya jadi notifikasi, jadi pengingat kita kalau ada sesuatu yang memang harus kita perbaiki artinya gitu. Iya, ya, jadi memang benar kan, semua perasaan itu jangan diabaikan. Justru salah satu perasaan yang muncul, baik penyesalan atau rasa bersalah, itu justru kita harus refleksikan. Yang penting itu misalnya kita kok jadi galau ya, mikirin masa lalu gitu ya. Coba direfleksikan, sebenarnya apa yang membuat kamu jadi menyakitkan, situasi apa itu, apa yang terjadi, apakah ada masih contohnya mungkin adakah kejadian-kejadian yang mungkin orang-orang itu menyakiti hati kamu atau pernah berlaku salah. Nah, untuk yang paling bukan kayak udah ditekan aja, enggak kan? Kita justru mengingat kembali, oh mungkin saya harus memaafkan orang tersebut atau mungkin orang ya udah saya mengampunilah orang itu gitu yang sudah menyakiti hati saya gitu. Nah, akhirnya setelah kejadian masa lalu itu bukannya jadi menghambat kita untuk maju ke depan, tapi kita bisa belajar untuk melepaskan yang sudah lalu itu. Iya, benar banget tuh, Dok. Jadi memang ternyata proses refleksi ini nggak cuman ingat kejadiannya aja ya, Dok ya, ternyata ya, tapi memang lebih dalam dibandingkan itu ternyata proses refleksi ini ya, Dok ya. Jadi nggak cuman ingat kejadiannya aja, kenapa sih bisa terjadi seperti ini, tapi juga memang kita merefleksikan juga mungkin apa sih yang sebenarnya saya rasakan gitu ya, apa sih mungkin yang sebenarnya orang lain lakukan terhadap saya gitu ya, siapa tahu memang dengan kita merefleksikan pun kita jadi bisa dapat sudut pandang yang baru tuh terkait dengan kejadian yang sebelumnya gitu ya. Dan mungkin ketika kitanya dapat sudut pandang baru, ya mungkin kita jadi memahami, oh mungkin alasan orang itu melakukan itu sama kita, mungkin gara-gara ini ya, mungkin itu jadinya akhirnya membuat kita memaafkan orang itu juga ya, Dok ya. Ini yang atas-atas ini ada nih yang kelewat, Mbak Cerawati lagi. Dia nanya, seberapa cepat kita mampu untuk menerima perubahan yang ada? Gimana ya? Kalau perubahan itu kan kayak kita berubah terus ya, kayak maksudnya apa yang terjadi sekarang kan banyak yang berubah lebih cepat. Misalnya tiba-tiba saja semuanya harus online, tiba-tiba saja ini gitu kan, kayaknya cepat ya. Balik lagi mungkin kita adaptasi ya, kemampuan manusia itu kan kita sebenarnya dibekali kemampuan untuk beradaptasi. Betul. Memang, ya Dok. Seberapa cepatnya gimana ya, Yuk? Tergantung kali ya kita masing-masing. Ya, betul banget sih, Dok. Tergantung dengan kemampuan diri kita dalam menerima perubahan itu sebenarnya gitu. Karena memang tiap orang kan punya perbedaan kondisi, situasi, dan juga kondisi psikologisnya gitu, yang memang kita nggak bisa ngebandingin, oh kalau dia udah bisa
cepat ya berubah, menerima perubahan ini gitu. Kok saya belum ya? Ya mungkin bukan artinya kita tidak lebih baik dibandingkan dia juga sebenarnya gitu. Tapi memang mungkin karena kondisi kita juga berbeda dengan dia. Tapi memang poinnya adalah walau kita juga jangan menyerah dengan kondisi itu. Misalnya ketika kita lihat, oh mungkin kondisi kita lebih buruk kali dibanding orang lain, ya udahlah nggak apa-apa, sayangnya nggak usah berubah, nggak kayak gitu juga gitu ya dok ya. Tapi memang ya kita juga tetap harus belajar dengan perubahan-perubahan yang terjadi itu dan menyesuaikan diri kita. Iya, dan salah satu caranya mungkin dengan refleksi diri, ya kan? Kita refleksi kemampuan saya dalam kemarin itu perubahan yang terjadi, yang sudah saya lakukan apa nih kemarin? Salah satunya Benar itu. banget ya dok. Dan pada saat proses refleksi juga tidak hanya fokus ke hal yang negatif aja mungkin ya dok ya, maksudnya Benar. ke hal yang aduh saya tuh kok nggak bisa, misalnya kita punya resolusi ini di tahun 2020 gitu, wah kita mikirnya kita melihatnya cuman yang nggak kita selesaikan aja nih, wah saya nggak berhasil ini, wah kalau kita cuman ngelihatnya yang nggak berhasil aja kan wajar banget kita jadi down ya dok ya, dan wajar banget jadi kita jadinya waduh males nih buat menyusun resolusi baru atau misalnya meneruskan resolusi yang lama gitu, karena memang kita fokusnya hanya ke hal yang belum kita capai aja. Jadi memang jangan lupa kita juga fokusnya ke hal-hal kecil mungkin yang sudah kita capai gitu, supaya kita juga lebih semangat lagi untuk mencapai ke depannya seperti apa. Jadi kayak ini yuk, kayak misalnya pada saat kita refleksi diri, kita itu melihat keberhasilan kita jadi bukan hanya yang oh ya saya tidak mencapai ini loh, resolusi saya yang gagal ini aja. Tapi kita lihat juga yang sudah saya capai hal-hal baik. Jadi kita meminjam energi positif terhadap keberhasilan kita di masa lalu itu juga penting ternyata. Kayak jadi mengembalikan semangat lagi. Tapi saya sudah berhasil loh ini dan seperti ini, dan bener banget kalau refleksi itu mendingan kayak kita diskusikan seperti ini atau kita tuliskan. Karena kadang kalau kita secara menjalankan begitu saja, jadi kita tidak bisa bercermin dengan lebih jelas gitu. Benar banget dok. Kita butuh media untuk bercerminnya tadi mungkin ya dok ya. Maksudnya sarana untuk bercerminnya. Dan cara termudahnya adalah dengan menuliskan tadi mungkin ya dok ya. Apa saja sih yang terjadi selama ini. Dan memang pada saat kan mungkin selama tahun 2020 kemarin banyak banget kegagalan-kegagalan mungkin yang terjadi gitu ya dok ya. Dan memang kan sebenarnya kadang-kadang kita mikir, wah kalau misalnya kita gagal di sesuatu, artinya diri kita nih yang gagal gitu. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu juga ya dok ya. Maksudnya ya memang ya rencana kita ini mungkin yang gagal, tapi bukan artinya kita gagal sebagai manusia gitu. Jadi memang kegagalan kita tidak mendefinisikan bahwa diri kita gagal. Itu juga mungkin yang perlu kita tekankan sama diri kita, supaya memang lebih semangat lagi ke depannya. Ya, jadi salah satunya pada saat kita melihat, oh ya, gue ini gagal nih. Kan kita udah melihat kayak apa ya tadi ya, berarti sebenarnya ini loh, kalau kita gagal berarti ada hal-hal yang kita perlu refleksikan nih. Sebenarnya nggak salah nih kalau kayak sudah bikin goal atau resolusi terus gagal. Nah, mungkin sebenarnya bukan salah resolusinya, tapi caranya mungkin ya, atau memang kondisi tadi yang nggak bisa mendukung di saat itu. Jadi kalau misalnya 2020 tidak terrealisasikan, ya udah nggak apa-apa, bikin lagi resolusi yang sama di tahun depannya, tapi dengan direfleksikan dengan cara yang berbeda atau dengan nggak sendirian, butuh orang lain juga nih, orang-orang yang kayaknya bisa membantu kita siapa aja nih. Nah, pada saat kita fokusnya hanya kegagalan, akhirnya kita nggak punya energi untuk mikirin alternatif lain gitu. Benar. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya kita kan ditekankan sejak dulu dok, kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda sebenarnya, gitu ya. Kadang kita suka nggak inget soal itu tuh. Karena kalau misalnya saya sih memang mikirnya kalau kegagalan, di balik proses kegagalan itu kan sebenarnya ada proses pembelajaran ya dok ya. Tadi proses refleksinya berupa proses pembelajaran terkait dengan berarti memang cara ini kita tidak bisa dilakukan nih gitu kan, itu adalah proses pembelajaran yang mahal nih menurut saya gitu loh.
Berarti kan ke Mm. depannya saat kitanya berefleksi, oh berarti cara yang A ini mungkin tidak bisa dilakukan, kita mungkin harus cari cara yang lain nih, cara B, C, D, dan lain-lain gitu. Itu kan adalah di Mm-mm. balik kegagalan itu sebenarnya ada proses pembelajaran di mana kita tahu tuh, oh cara yang dulu, cara yang kita pikir benar, oh ternyata salah loh gitu ya. Itu kan adalah proses pembelajaran sebenarnya. Jadi bukan artinya ketika gagal itu kita memang balik lagi ke titik nol, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi mungkin ya ketika Iya. kita gagal, kita mungkin baliknya ke titik 1 gitu. Nggak ke titik nol banget kok. Gitu. Mm-mm. Iya, Jadi atau hal-hal ini seperti kali itu. yuk ya. Kita kan sering lihat itu karena sesuai dengan pemikiran kita bahwa oh ya saya itu harus seperti ini tuh baru dikatakan sukses. Padahal sebenarnya kalau kayak eh, ujian hidup ya, beda sama kalau kita di sekolah kan ujian sekolah kan memang ada nilai-nilai tertulis nih kamu dapat nilai A, nilai B gitu ya. Tapi kalau ujian hidup seperti kayak corona ini kan semuanya kita teruji. Nah, itu yang hasilnya itu sebenarnya yang nggak kelihatan di dalam diri kita. Yang Benar-benar. ya kan. Nah, kadang Iya, karena benar. kita tidak pernah merefleksikan dan kita cenderung untuk lihat keluar dan membandingkan dengan apa yang sudah kita buat dahulu, akhirnya kita jadi merasa itu gagal. Benar tadi kata Ayu bahwa bukan memulai lagi dengan nol atau kayak black and white itu mikirin. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan ini berarti gagal. Padahal dengan dia lebih sabar atau dia yang kita alamin tadi tuh Yuk, yang kamu akhirnya nggak ketemu keluarga, yang aku akhirnya lebih banyak momen kesendirian di tahun ini. Aku tuh akhirnya banyak merefleksikan juga. Ternyata Terima kasih apa buat yang kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.